Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pada kali ini kita akan membahas tentang indera pengecap. Indera pengecap ini di dalam tubuh kita itu adalah berupa organnya lidah ya. Nah, di permukaan lidah ini nanti terdapat sel-sel kemoreseptor yang berfungsi untuk membedakan berbagai rasa yang diterima oleh lidah kita pada saat kita makan suatu makanan. Tapi di sini untuk zat yang bisa dikecap adalah zat-zat makanan yang larut di dalam air ludah kita. Jadi itu adalah makanya disebut sebagai sel-sel kemoreseptor, di mana dia untuk pengecapnya ini nantinya itu adalah sensitif terhadap rangsangan berupa zat kimia yang memang larut di dalam air ludah kita. Nah, pada permukaan lidah itu nanti terdapat yang namanya tunas pengecap atau kuncup rasa, di mana pada lidah kita itu ada 4 macam ya papila yang mengandung tunas-tunas pengecap. Nah, bentuk lidah itu kan kayak gini ya, panjang terus ya, kayak gitulah. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di bagian permukaan lidah ini, itu ada tonjolan-tonjolan ya. Nah, tonjolan ini disebut sebagai papila. Si papila ini itu sebenarnya di antara tonjolan-tonjolan ini dia ada paritnya gitu. Ada lubangnya yang menjorok ke bawah nih. Nah, di lubangnya ini dia itu tersambung dengan saraf-saraf di sini. Saraf-saraf buat apa? Ya buat mendeteksi rasa. Nah, bagian-bagian sini kalau misalnya kita zoom, itu ada sensor. Sensornya apa aja? Sensor-sensor terkait rasa tentunya ya. Nah, di sini ada 5 jenis sensor yang berperan mendeteksi masing-masing rasa. Jadi satu sensor, satu rasa. Misalnya ini rasa manis. Terus ada asin, ada asam, terus bagian pahit, terus ada yang asam. Nah, masing-masing itu sebenarnya gimana mereka mendeteksi rasa? Sebenarnya tuh rasa manis itu menandakan ada kandungan gula. Nah, kalau misalnya rasa manis, ada gula di situ. Kalau nggak ada gula, ya nggak manis. Begitu juga kalau misalnya rasanya asin. Rasa asin berarti di dalam makanan itu ada kandungan garam. Contohnya misalnya NaCl. Kalau nggak ada, ya nggak ada NaCl-nya di situ. Artinya nggak asin. Nah, sedangkan asam berarti ada kadar H+ atau proton. Nah, sedangkan ini yang rasanya pahit, dia mendeteksi kandungan senyawa khusus. Misalnya kayak senyawa-senyawa racun. Jadi manis, asam, asin, pahit itu ada artinya. Artinya apa? Artinya dia menandakan adanya kandungan senyawa tertentu atau molekul tertentu yang masuk ke dalam si lidah yang ditangkap oleh si sensor. Nah, pada lidah kita itu terdapat 4 macam papila ya, yang mengandung tunas pengecap. Nah, sekarang kita lihat macam-macam papila. Di sini papila filiformis, dia itu papila yang berbentuknya seperti kerucut. Terus dia itu tersebar di permukaan lidah. Tapi teman-teman, papila filiformis ini itu bukan sebagai papila pengecap, tapi sebagai papila peraba. Karena dia nggak punya tunas pengecap di dalamnya. Jadi dia itu berfungsi sebagai peraba. Papila fungiformis, dia itu bentuknya bulat. Papila fungiformis ini ada di ini pangkal lidah. Dia itu berbentuknya huruf V, tapi letaknya di pangkal lidah gitu. Banyak di pangkal lidah.
Di sini papilla fungiformis ini punya tunas pengecap yang jumlahnya masing-masing itu setiap papilla punya tunas pengecap kurang lebih 5 buah. Kemudian papilla circumvallata. Ini bentuknya tuh bulat, tapi agak menonjol gitu. Terus dia itu banyak terdapat di pangkal lidah. Terus dia juga punya tunas pengecap, di mana dalam setiap papilla itu terdapat lebih kurang 100 buah. Tunas pengecapnya jumlahnya sekitar segini, 100 buah. Yang terakhir, ini adalah papilla foliata. Papilla foliata, ini bentuknya kayak mirip daun ya. Mirip lembaran daun gitu. Terus di setiap papillanya itu tuh ada tunas pengecap juga. Jumlahnya paling banyak adalah ini, sekitar 1.300 buah. Jadi teman-teman, kita bisa bayangkan bahwa papilla foliata ini merupakan papilla yang paling sensitif karena tunas pengecapnya jumlahnya banyak. Jadi sekarang kita lihat gambar dari masing-masing papillanya yang terdapat pada lidah kita. Jadi ini adalah gambarnya. Di sini papilla filiformis yang berfungsi sebagai peraba. Kemudian ini fungiformis yang berada seperti ini. Terus ini circumvallata, jumlahnya lebih menonjol, ada jumlah pengecap di masing-masing ini. Yang terbanyak tadi adalah papilla foliata yang bentuknya seperti lembaran daun. Jadi di sini kita lihat letaknya foliata ada di ujung. Nah, kalau di ini lebih merata. Kemudian kalau filiformis ada circumvallata. Nah, teman-teman, sekarang kita bahwa lidah kita itu ada beberapa area kecap ya. Nah, kita lihat sekarang area kecapnya seperti ini. Untuk pengecap rasa manis ada di bagian ujung. Kemudian untuk rasa asin itu agak di pinggir ya. Jadi depan tapi agak bagian tepi gitu, kiri dan kanannya. Terus bagian rasa asam itu di bagian paling pinggir. Dia untuk menerima sensitif terhadap rasa asam. Sementara di pangkal lidah ini untuk pengecap rasa pahit. Nah, ini dia berbagai macam papilla dan juga area kecap yang ada di permukaan lidah kita. Oke, teman-teman, demikian pembahasan kita tentang indera pengecap yaitu lidah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.